Latif Syafruddin, Kabid Humas FKPPD Kabupaten Klaten mengatakan BUMDes bukan prasasti desa. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jatimulya Medan, yang kami hormati BPD, Ketua BPD di Jatimulya dan Ketua FKPPD Kecamatan, staf pengurus, dan Bapak Ibu sekalian, anggota BPD atau ketua atau sekretaris yang sangat luar biasa se-Kecamatan Medan. Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bisa silaturahmi dari Desa Jatimulya Medan. Mungkin langsung saja, saya itu mau ngomong itu nggak enak, soalnya ada guru saya, Mas Prihatin, yang hampir 10 tahun belajar bareng di pemberdayaan masyarakat di program PNPM maupun Kotaku. Dia selalu komandan saya sebagai kopralnya. Ini yang saya sebetulnya materi sudah saya sampaikan di grup WA, di WA saya disampaikan ke Pak FKPPD Kecamatan terkait dengan apa yang kita mau bahas hari ini. Maunya apa toh Bu, Bapak, terkait dengan peningkatan kapasitas? Yang saya berdiri nggak apa-apa ya Pak Lurah? Ya. Ribun Pak. Maunya apa terkait dengan ini? Siapa yang menganggarkan desanya peningkatan kapasitas tahun 2022 ini? Saya. Berapa juta? Orang nanti jutaan. Berapa juta? Siapa yang menganggarkan di tahun 2002 peningkatan kapasitas BPD? Bukan 7, 9 BPD atau 5 BPD. Khusus tidak dicampur sama Pak Kepala Desa atau perangkat atau PKK atau yang lain. Khusus peningkatan kapasitas BPD di tahun 2022, siapa yang menganggarkan di Kecamatan Medan? Nggak ada. Berarti sudah pinter, kita tutup aja. Kenapa nggak dianggarkan? Saya tanya. 1.500.000 kecil banget. 27, 2,5 kecil banget. Karena melihat pembagian persentase yang terserap ke COVID itu sehingga ke COVID terserap, maka terjadi karena menganggarkan itu kayak kepiye gitu. Oh iya, mesake gitu. Boleh enggak peningkatan kapasitas BPD? Siapa yang bisa menunjukkan aturan atau perbumnya atau Mendagrinya atau PP-nya? Sekarang saya tanya fungsi BPD itu apa? Mitra kerja. Mitra kerja. Kalau dulu sebelum ada reformasi apa? Pengawasan. Bisa enggak menurunkan Pak Lurah kalau yang dulu? Bisa. Kalau sekarang berikut. Betul? BPD adalah sebagian dari pemerintah desa. Paribahasannya saya lebih cenderung itu suami istri. Gitu ya? Jangan sampai BPD ke depan ini hanya ngokrok-ngokrok dan mulus jaluk macam-macam dari situ, tapi mikir desa ini ame digonin kemana? Karena Bapak Lurah ini hanya 6 tahun ya, jenengan hanya 6 tahun. Tetapi desa ini jenengan tinggalkan itu masih berjalan. Pengganti jenengan ada, pengganti Pak Lurah. Kalau jenengan mikirnya visi di desa jenengan itu tidak mulai dari sekarang membuat master plan, perencanaan dengan mateng, bahkan diperdeskan, lurah ganti ping 10 nanti acuannya ke ini. Saya itu sangat tidak suka ketika pilihan itu terjadi, visi misinya berubah. Kepala desa sekarang sing soame dadi berubah lagi, tidak mau melanjutkan yang sudah kita pikirkan bersama.
ini desa berjalan. Kalau membangun itu kan ada tahapan 1, 2, 3, 4 itu balik meneh. Nah inilah BPD seharusnya mengingatkan kepada pemerintah desa, khususnya kepala desa, karena BPD adalah bagian dari pemerintahan. Nah ini yang harus kita pikir bersama di khususnya RT RW, karena jenengan kan dari wilayah ya. Generasi panjenengan ini harus mulai orang-orang yang ngobrol lah karo anak-anak, karo tak nom-nom. BPD itu gini regulasinya kayak gini, regulasinya seharusnya seperti ini. Biar titian ini atau lanjutan ini bisa menjadi sinkron, tidak baleni meneh, ganti BPD berubah lagi fungsi tupoksinya apa, regulasinya apa, balennya ramping dan lain sebagainya. Jadi ini yang menjadi persoalan kita. Maka teman-teman DPR itu sekarang ada sekolah. Pak Lurah kemarin ada sekolah ya? Sekolah kepala desa itu atau pelatihan ada ya? Karena harus memahamkan sebelum kita melakukan sesuatu itu semua kita pakai regulasi. Pak Lurah pun ada regulasi yang harus dipatuhi dan lain sebagainya. BPD juga ada regulasi yang harus dipatuhi. Itu nggak ada yang anggarkan, ada hanya terketan hanya 1 koma. Nyon sewu, saya nggak sombong, di tempat saya itu nganggarkan 10 juta setiap tahun. Saya sampai bingung. Ingin neng desa paling terkaya ya di Bantul, yang pertama dilonceng oleh Wan Maharani terkait desa yang baru tapan itu. Saya ke sana belajar sama teman BPD dan kepala desa di sana. Terus kemarin barusan ke Brexit belajar sama teman-teman di sana di Sambirejo. Ke depan ini bingung mau ngarang anyar mau kemana, padahal udah digedok kemarin 10 juta untuk khusus teman-teman BPD meningkatkan kapasitas. Sudah timur. Ini sudah. Dan Pak Lurah sama perangkat pun juga dianggarkan peningkatan 10 juta juga. Tapi itu biasanya teman-teman perangkat sama Pak Kepala Desa itu jadi satu di kecamatan, tidur di Tawamangu biasanya, terus tidur di Kaliurang, itu biasanya dijadikan satu. Kalau di Klaten Selatan seperti itu modelnya, karena kami berkomitmen sama Pak Buipan Kepala, kalau peningkatan kapasitas, peningkatan perangkat, bahkan BPKK itu luar biasa untuk upgrade SDM di anggaran teman-teman itu dibolehkan dan tidak dipermasalahkan, karena di dana desa pun tidak ada persoalan terkait dengan pemberdayaan masyarakat kan, peningkatan kapasitas. Jadi setiap tahun itu di Klaten Selatan difasilitasi Pak Joko yang sekarang jadi Satpol PP itu, camatnya dulu berkomitmen itu memang peningkatan kapasitas itu penting. Belajar, tetapi belajar ya terus ora digunakan maksudnya, dan itu harus digunakan di desanya masing-masing. Itu terpentingnya kita, maka kita harus mengupgrade terus terkait dengan kondisi. Nyuwun sewu, panjenengan itu sangat luar biasa dari berbagai profesi, tetapi jenengan dipaksakan untuk setiap 5 detik, 5 menit belajar regulasi perubahan. Itu ya Pak. Yang terakhir BLT ini, sampai teman-teman Guyuban buat surat menolak, Klaten Selatan menolak itu. Agriban Kepala Desa Klaten Selatan menolak 40% untuk BLT. Surat resminya langsung disebar ke teman-teman forum BPD Kecamatan Klaten Selatan. Tapi ternyata agak bisa kalah.